Shogun pertama Jepang, Minamoto no Hito Jepang sebelum munculnya shogun. Sebelum nama shogun menjadi sangat terkenal dalam sejarah Jepang, negeri ini memiliki sistem pemerintahan yang sangat berbeda. Secara resmi, kaisar merupakan pemimpin tertinggi Jepang. Istana kekaisaran berada di Kyoto dan menjadi pusat kehidupan politik serta kebudayaan. Namun kekuasaan tidak sepenuhnya berada di tangan kaisar. Para bangsawan dari keluarga besar memiliki pengaruh yang sangat kuat. Mereka menguasai tanah, memiliki hubungan dengan istana, dan seringkali memiliki kepentingan politik sendiri. Di luar pusat pemerintahan, keadaan juga mulai berubah. Wilayah-wilayah yang jauh dari Kyoto membutuhkan pasukan untuk menjaga keamanan. Para pemilik tanah membutuhkan prajurit untuk melindungi wilayah mereka dari konflik dan perebutan kekuasaan. Dari keadaan inilah keluarga-keluarga militer mulai berkembang. Para prajurit berkuda dan pemanah menjadi semakin penting. Mereka bukan hanya bertugas dalam perang. Mereka juga menjadi penjaga tanah dan kepentingan keluarga yang memiliki kekuasaan. Lambat laun, keluarga militer mulai membangun kekuatan mereka sendiri. Mereka memiliki pengikut. Mereka menguasai wilayah. Dan mereka mulai memiliki pengaruh politik. Dua keluarga militer kemudian menjadi sangat penting. Klan Taira dan klan Minamoto. Persaingan kedua keluarga tersebut akhirnya membawa Jepang menuju perang besar. Dan dari perang itulah seorang tokoh bernama Minamoto no Yoritomo akan muncul. Minamoto no Yoritomo dan masa pengasingan. Minamoto no Yoritomo lahir pada tahun 1147 sebagai anggota keluarga Minamoto. Ia berasal dari keluarga militer yang memiliki pengaruh besar. Namun masa mudanya berubah ketika terjadi pemberontakan dan perang antara klan Minamoto dan Taira. Pada tahun 1159, konflik besar terjadi. Klan Taira berhasil mengalahkan Minamoto. Banyak anggota keluarga Minamoto tewas. Yoritomo yang masih muda tidak langsung dibunuh. Ia justru diasingkan ke wilayah Izu. Bagi seseorang yang memiliki ambisi politik, pengasingan seperti itu seharusnya menjadi akhir dari perjalanan. Namun Yoritomo memiliki waktu untuk membangun kembali kehidupannya. Selama berada di pengasingan, ia mulai membangun hubungan dengan keluarga-keluarga berpengaruh di wilayah timur Jepang. Ia kemudian menikah dengan Hojo Masako, putri dari keluarga Hojo. Pernikahan tersebut sangat penting. Keluarga Hojo kemudian menjadi salah satu pendukung terpenting dalam perjalanan Yoritomo menuju kekuasaan. Selama bertahun-tahun, Yoritomo menunggu kesempatan. Ia tidak memiliki kekuasaan besar. Ia tidak memiliki pasukan raksasa. Tetapi ia memiliki sesuatu yang sangat penting. Kesabaran. Dan ketika kesempatan akhirnya muncul, ia tidak menyia-nyiakannya. Perang Genpei dan kebangkitan Minamoto. Pada akhir tahun 1170-an, keadaan politik Jepang kembali berubah. Klan Taira yang sebelumnya sangat kuat mulai menghadapi berbagai masalah. Ketidakpuasan terhadap pemerintahan Taira meningkat di berbagai wilayah. Yoritomo kemudian melihat kesempatan untuk menghidupkan kembali kekuatan Minamoto. Pada tahun 1180, ia mulai mengumpulkan pasukan. Para prajurit dari wilayah timur Jepang bergabung dengannya. Namun perjuangan pertama tidak langsung menghasilkan kemenangan. Pasukan Yoritomo mengalami kekalahan dalam pertempuran awal. Ia harus mundur dan mengumpulkan kembali kekuatannya. Tetapi kali ini Yoritomo sudah memiliki dukungan yang lebih besar. Ia membangun pusat kekuasaannya di Kamakura. Lokasi tersebut sangat strategis. Jauh dari Kyoto,
tetapi berada di wilayah yang memiliki banyak keluarga prajurit. Dari Kamakura, Yoritomo mulai membangun pemerintahan dan jaringan militer sendiri. Sementara itu, peperangan antara Minamoto dan Taira terus berlangsung. Perang tersebut kemudian dikenal sebagai Perang Genpei. Konflik berlangsung selama beberapa tahun. Pertempuran terjadi di berbagai wilayah. Pasukan Minamoto perlahan semakin kuat. Tokoh-tokoh dari keluarga Minamoto seperti Minamoto no Yoshitsune memainkan peranan besar dalam peperangan. Yoshitsune dikenal sebagai komandan yang sangat berbakat. Ia memimpin beberapa operasi militer yang berhasil menghancurkan kekuatan Taira. Pada akhirnya, perang mencapai puncaknya di laut. Pertempuran Dan no Ura. Pada tahun 1185, pasukan Minamoto dan Taira bertemu dalam pertempuran terakhir yang sangat menentukan. Pertempuran tersebut terjadi di Dan no Ura. Armada Taira berhadapan dengan pasukan Minamoto. Pertempuran berlangsung sengit. Kondisi laut, arus, dan strategi menjadi faktor penting. Pada akhirnya, pasukan Minamoto berhasil mendapatkan kemenangan. Kekuatan Taira runtuh. Dengan kemenangan tersebut, Yoritomo menjadi salah satu tokoh paling kuat di Jepang. Perang yang berlangsung bertahun-tahun akhirnya berakhir. Namun bagi Yoritomo, kemenangan di medan perang bukanlah tujuan terakhir. Ia tahu bahwa setelah perang selesai, masalah yang lebih besar akan muncul. Bagaimana mengendalikan para prajurit yang telah membantunya? Bagaimana mengatur wilayah yang luas? Dan bagaimana menghadapi istana kekaisaran di Kyoto? Jika Yoritomo gagal menjawab pertanyaan tersebut, kemenangan Minamoto bisa saja tidak bertahan lama. Karena itu, ia mulai membangun sistem pemerintahan baru. Kamakura dan pemerintahan para samurai. Yoritomo memilih Kamakura sebagai pusat kekuasaannya. Kota tersebut kemudian menjadi pusat pemerintahan militer. Ia membangun jaringan pejabat dan pengikut yang loyal. Para prajurit yang mendukungnya mendapatkan kedudukan dan hak atas tanah. Sebagai imbalannya, mereka harus setia kepada Yoritomo dan siap memberikan bantuan militer. Sistem ini menciptakan hubungan antara shogun dan para pengikutnya. Seorang prajurit memberikan kesetiaan. Sebagai balasan, penguasa memberikan perlindungan dan penghargaan. Hubungan tersebut menjadi salah satu dasar pemerintahan samurai selama berabad-abad. Yoritomo juga mulai mengangkat pejabat untuk mengawasi wilayah. Ia tidak harus berada di setiap tempat. Para pengikutnya menjalankan perintah atas namanya. Dengan cara tersebut, kekuasaan Kamakura dapat berkembang jauh melampaui kota itu sendiri. Namun Yoritomo tetap harus berhati-hati. Ia telah belajar dari perang bahwa keluarga-keluarga militer dapat menjadi sekutu sekaligus ancaman. Karena itu, ia berusaha menjaga keseimbangan kekuasaan. Tidak semua orang yang pernah membantunya mendapatkan kebebasan untuk bertindak sesuka hati. Kesetiaan menjadi sesuatu yang sangat penting. Lahirnya Keshogunan Kamakura. Pada tahun 1192, Minamoto no Yoritomo menerima gelar Sei Taishogun. Gelar inilah yang kemudian dikenal luas sebagai shogun. Peristiwa tersebut menjadi sangat penting dalam sejarah Jepang. Namun perlu dipahami bahwa gelar shogun sebenarnya sudah pernah digunakan sebelum Yoritomo. Yang membuat Yoritomo sangat penting adalah keberhasilannya membangun pemerintahan militer yang kuat dan bertahan lama. Keshogunan Kamakura menjadi pemerintahan militer pertama yang benar-benar menguasai Jepang dalam skala besar. Kaisar dan istana kekaisaran tetap ada. Tetapi pusat kekuasaan politik semakin bergeser kepada pemerintahan militer. Ini menciptakan sistem yang unik. Jepang memiliki kaisar.
Namun pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh shogun dan jaringan samurai. Model seperti ini kemudian bertahan dalam berbagai bentuk selama berabad-abad. Bahkan ketika keluarga Minamoto akhirnya kehilangan kendali langsung, sistem pemerintahan militer tetap bertahan. Hubungan Yoritomo dengan para samurai. Kekuatan Yoritomo tidak hanya berasal dari dirinya sendiri. Ia bergantung pada para pengikut. Para samurai yang mendukungnya mendapatkan tanah dan kedudukan. Namun hubungan tersebut memiliki aturan. Seorang pengikut harus memberikan kesetiaan kepada pemimpinnya. Ketika terjadi perang, mereka harus menyediakan pasukan. Ketika pemerintah membutuhkan bantuan, mereka harus datang. Sebagai imbalannya, mereka mendapatkan perlindungan dan hak tertentu. Sistem ini membuat para samurai memiliki kepentingan langsung terhadap pemerintahan. Mereka bukan sekadar tentara yang menerima gaji. Mereka menjadi bagian dari struktur politik dan ekonomi. Tanah menjadi sumber kekuasaan. Dan kekuasaan militer menjadi alat untuk mempertahankan tanah. Hubungan tersebut kemudian menjadi salah satu ciri utama masyarakat feodal Jepang. Yoritomo sebagai penguasa. Minamoto no Yoritomo sering dikenang sebagai seorang pemimpin militer. Namun ia juga merupakan seorang politikus yang sangat berhati-hati. Ia memahami bahwa Jepang tidak dapat dikendalikan hanya dengan pedang. Ia membutuhkan administrasi. Ia membutuhkan hukum. Ia membutuhkan pejabat. Dan yang paling penting, ia membutuhkan kesetiaan. Yoritomo juga harus berhubungan dengan istana kekaisaran. Ia tidak menghapus kaisar. Sebaliknya, ia mempertahankan keberadaan istana tetapi membangun pusat kekuasaan sendiri. Strategi tersebut membuat pemerintahan militer dapat berkembang tanpa harus menghilangkan seluruh sistem lama. Ini menjadi salah satu alasan mengapa sistem shogun dapat bertahan begitu lama. Kekuasaan militer dan kekuasaan kekaisaran hidup berdampingan. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Konflik di dalam keluarga Minamoto. Namun kehidupan politik Yoritomo tidak sepenuhnya aman. Ia memiliki saudara yang sangat terkenal, yaitu Minamoto no Yoshitsune. Yoshitsune merupakan komandan yang berjasa besar dalam mengalahkan Taira. Banyak orang mengaguminya. Tetapi hubungan antara Yoritomo dan Yoshitsune kemudian memburuk. Yoritomo semakin curiga terhadap popularitas dan kekuatan saudaranya. Konflik tersebut akhirnya berujung pada pengejaran Yoshitsune. Yoshitsune melarikan diri dan mencari perlindungan. Namun pada akhirnya ia mengalami kekalahan. Kisah hubungan kedua saudara ini kemudian menjadi salah satu cerita paling terkenal dalam sejarah Jepang. Banyak karya sastra dan cerita rakyat menggambarkan Yoshitsune sebagai pahlawan tragis. Sementara Yoritomo dikenang sebagai pemimpin yang lebih berhati-hati dan penuh perhitungan. Peristiwa tersebut juga menunjukkan sisi lain dari politik samurai. Kesetiaan dapat berubah menjadi kecurigaan. Hubungan keluarga dapat kalah oleh kepentingan politik. Dan seorang pemimpin harus selalu berhati-hati terhadap siapapun yang memiliki kekuatan besar. Akhir kehidupan Yoritomo. Setelah berhasil membangun pemerintahan militer, Yoritomo menikmati kekuasaan yang sangat besar. Namun ia tidak memerintah selamanya. Pada tahun 1199, Minamoto no Yoritomo meninggal. Usianya sekitar 51 tahun. Setelah kematiannya, pemerintahan Kamakura tidak langsung runtuh. Namun kekuasaan keluarga Minamoto perlahan melemah. Keluarga Hojo, yang sebelumnya menjadi sekutu penting Yoritomo, justru semakin kuat. Hojo Masako, istri Yoritomo, memainkan peranan besar dalam politik setelah kematian suaminya.
Keluarga Hojo kemudian menjadi kekuatan utama dalam pemerintahan Kamakura. Meskipun shogun tetap ada, kekuasaan nyata seringkali berada di tangan pemimpin keluarga Hojo. Ini menunjukkan bahwa sistem yang dibangun Yoritomo telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Mengapa Yoritomo sangat penting? Jika kita melihat kembali sejarah Jepang, Minamoto no Yoritomo memiliki posisi yang sangat penting. Sebelum dirinya, para prajurit memang sudah memiliki pengaruh. Namun setelah Yoritomo, kelompok samurai memiliki pemerintahan militer yang terorganisasi. Ia menunjukkan bahwa seorang pemimpin militer dapat mengendalikan pemerintahan tanpa menghapus keberadaan kaisar. Model tersebut kemudian menjadi dasar politik Jepang selama berabad-abad. Setelah Kamakura, muncul Keshogunan Ashikaga. Kemudian setelah masa perang yang panjang, Tokugawa Ieyasu mendirikan Keshogunan Tokugawa. Ketiga pemerintahan tersebut memiliki perbedaan. Namun semuanya memiliki satu kesamaan. Kekuasaan militer berada di pusat pemerintahan. Dan akar dari tradisi tersebut dapat ditelusuri kembali kepada perubahan yang dimulai pada masa Minamoto no Yoritomo. Dari prajurit menjadi penguasa. Kisah Minamoto no Yoritomo bukan hanya kisah tentang seorang samurai. Ini adalah kisah tentang perubahan besar dalam sejarah Jepang. Ia memulai perjalanan dalam keadaan yang sulit. Keluarganya kalah. Ia diasingkan. Ia harus menunggu bertahun-tahun. Namun ketika kesempatan datang, ia berhasil membangun kekuatan. Ia mengalahkan musuh. Membangun pemerintahan. Mengatur para samurai. Dan akhirnya mendapatkan gelar shogun. Yang lebih penting, ia menciptakan sistem yang bertahan jauh lebih lama daripada hidupnya sendiri. Selama berabad-abad setelah kematiannya, para shogun terus memerintah Jepang. Kaisar tetap berada di Kyoto. Tetapi para pemimpin militer memegang kekuasaan politik. Semua itu dimulai dari perubahan yang terjadi pada akhir abad ke-12. Dan karena itulah, ketika kita berbicara tentang shogun pertama Jepang, nama Minamoto no Yoritomo tidak dapat dipisahkan dari sejarah kebangkitan samurai. Ia bukan sekadar seorang jenderal. Ia adalah orang yang membantu mengubah samurai dari kelompok prajurit menjadi kelas penguasa. Dan dari Kamakura, sebuah era baru dalam sejarah Jepang dimulai.